Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi, luar biasa. Les. Ya, semangat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Pak Guru memulai kegiatan belajar pada hari ini, Pak Guru akan memeriksa kerapian. Coba adik Mutar berdiri. Ya, bagus, sudah rapi ya. Ya, Pak Guru. Ganteng. Baik adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh adik Hamdun. Disilakan adik Hamdun untuk memimpin doa. Baik Pak Guru. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, supaya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran ya. Muhtar. Hadir Pak Guru. Hamdun. Hadir. Rosita. Hadir. Agus. Hajira. Hadir Pak Guru. Vivi. Hadir Pak Guru. Suryaningsi. Hadir Pak Guru. Sri Utami. Hadir Pak Guru. Dina Rahmi. Hadir Pak Guru. Ya, alhamdulillah lengkap ya, hadir semua. Iya. Baik adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian hukum dan syarat berkurban. Untuk materi pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Adapun kompetensi dasarnya, yakni 3.5, memahami ketentuan kurban. Kemudian, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan kapan waktu berkurban, tempat berkurban, dan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Baik adik sekalian, pernahkah kalian melihat secara langsung pelaksanaan kurban? Pernah Pak Pernah, Guru. Ya, Pak Guru. Pernah ya tentu. Pernah Pak. Ya. Ya Pak, pernah. Pernah. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan waktu pelaksanaan kurban? Setelah selesai. Setelah sholat Turun dari hari raya, Pak. Adha, Pak. Ya, ini tepatnya pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Tanggal 10. berapa? 11. Tanggal 10. 11. Dan hari tasyrik, Pak. Ya, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu waktu pelaksanaan kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban itu bisa dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Idul Adha. Tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Itu ketentuan waktu.
Apabila sudah melewati waktu misalnya tanggal 14 menyembelih, maka tidak sah kurbannya. Maka itu dianggap sedekah. Bukan kurban karena sudah melewati. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan waktu pelaksanaan kurban. Baik, tidak ada ya? Ada? Baik, kalau tidak ada, Pak Guru akan lanjut. Lanjut. Tempat berkurban. Bisa dilihat gambar? Bisa, Bisa, Pak Guru. Ya, ini gambar apa? Masjid. Gambar musola masjid. Ya, Masjid, Pak. gambar musola masjid ya. Ya. Ya, ada orang yang menyerahkan hewan kurban untuk disembelih. Jadi sekalian mengenai tempat berkurban ini, ya, tempat yang paling utama untuk berkurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha. Di tempat sholat, baik di masjid maupun di musola, itu yang utama. Namun diperbolehkan menyembelih di rumah atau tempat yang sudah disediakan. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih hewan kurban di manhar, yaitu tempat penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Jadi sekalian, jadi tempat yang paling utama itu di tempat ibadah, tapi boleh juga dilaksanakan di rumah, di tempat lain ataupun di lapangan. Itu mengenai tempat penyembelihan hewan kurban. Ya, sampai di sana pertanyaan terkait dengan tempat pelaksanaan kurban. Ada, Pak. Ya, silakan Adik Agus. Siapa saja yang boleh menyembelih hewan kurban itu, Pak? Baik. Siapa saja yang boleh menyembelih hewan kurban? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Adik Agus. Siapa saja yang boleh menyembelih hewan kurban? Ada? Baik, Adik Rosita. Ada Adik Rosita? Ya, Pak silakan. Guru. Siapa saja yang boleh menyembelih hewan kurban? Orang yang mampu, Pak. Orang yang mampu. Baik, tepuk tangan. Ada yang bisa menambahkan jawaban? Saya Pak Guru. Ya, Adik Surya. Orang yang mengetahui cara penyembelihan hewan kurban. Ya, orang yang mengetahui cara penyembelihan hewan Kurban. Baik, adik sekalian, terkait dengan siapa ya, siapa yang boleh menyembelih. Ini pertanyaan dari Adik Agus, subjeknya orang ya. Jadi tentu orang yang bisa menyembelih itu orang yang tahu tata cara penyembelihan hewan kurban, baik itu dari sunnah menyembelih, di situ ada doa bagaimana cara menyembelih hewan. Kemudian terkait dengan penyembelihan hewan itu sendiri, yakni orang yang mampu dalam hal ini, orang yang berkecukupan harta untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi bagi yang tidak mampu maka hukumnya tidak wajib. Baik, selanjutnya hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Ya, ini ada seperti unta ya, unta, sapi atau kerbau. Kalau tidak ada sapi bisa kerbau, kambing atau domba. Selain dari 3 hewan tersebut, kalau misalnya ayam, walaupun dalam jumlah banyak, itik, ikan itu tidak diperbolehkan untuk dikurbankan ya,
karena tidak termasuk dalam ketentuan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Baik sekalian, sebelum Pak Guru memberikan tugas, ada pertanyaan terkait dengan materi yang belum dipahami. Tidak ada ya? Saya Baik, Pak kalau- Guru. Ya. Bolehkah menyembelih hewan di rumah? Ya, Ibu Hewan Surya. Ibu Surya yang bertanya. Silakan. Ya, Pak. Suryaningsih. Bolehkah seseorang menyembelih hewan kurban di rumah, Pak? Ya, bolehkah hewan menyembelih ya, hewan kurban di rumah? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Adik Hajira. Boleh, Pak. Ya, boleh. 100 ya, tepuk tangan untuk Adik Hajira. Jadi adik sekalian, mengenai tempat, yang paling utama itu di dekat tempat sholat ya, Idul Adha. Selain itu juga boleh, misalnya di rumah, di lapangan itu juga boleh. Tapi yang utama itu di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Baik sekalian, Pak Guru akan bagikan LKPD. Kemudian nanti Pak Guru akan buat kelompok untuk mengerjakan tugas. Ya, kelompok 1 Agus, Dina, Hajira, kelompok 2 Muhtar, Rosita, kelompok 3 Hamdun, Sumaini, Viviwiku. Nah, adapun ketentuan kurban ya di LKPD itu masih berkaitan dengan KD 3.5 memahami ketentuan kurban, indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan waktu pelaksanaan kurban, menyebutkan tempat pelaksanaan kurban, menyebutkan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Ya, tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami, menjelaskan kapan, waktu berkurban, tempat berkurban, dan hewan yang dikurbankan. Ini kegiatannya ya, Pak Guru akan bagi 4 kelompok, kemudian tiap kelompok mengamati gambar yang dibagikan, kemudian setiap kelompok melakukan diskusi dan presentasi. Langkah selanjutnya mencari informasi tentang materi dari sumber yang ditetapkan. Baik adik sekalian, amati gambar berikut. Ya, ini gambar diambil dari sumber media elektronik berupa berita di televisi ya. Terjadinya kericuhan ya, pembagian daging kurban. Warga saling berdesakan dan berhimpitan. Nah, di gambar itu ada yang berdesak-desakan ya, bahkan ada yang terluka. Bisa lihat gambarnya? Halo? Halo. Hai. Hai, bisa Pak Halo, Guru. halo. Lihat. Tepuk semangat. Ah, Semangat. semangat. Lihat. Dari gambar ini, setelah diamati gambar ini, kemudian mengidentifikasi, ya, setiap kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas, ya, gambar ini. Kemudian perwakilan kelompok yang ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisanya terhadap gambar di atas. Kemudian kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan oleh kelompok ini terkait dengan gambar ya. Pembagian ricuh, pembagian daging. Kemudian ya, menyaksikan video pembelajaran. Pak Guru akan putar dikit ya.
Waalaikumsalam. Ada Ali. Ali dari mana? Ali baru saja pulang bermain. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji, Pak Haji. Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi, pada saat Idul Adha, Videonya bisa dilihat? Bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Keluar gambar? Keluar apa audio? Keluar Keluar. Audio, Pak. Baik. Jelas, Pak. umat Islam selalu melaksanakan ibadah kurban, Li. Kurban. Kurban itu apa, Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang bertaudiyah atau Oh, Ali ngerti, Pak Haji. Jadi, sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya, Pak Haji? tepat sekali, Ali. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Mana salamnya? Astagfirullah, maaf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih, Pak Haji. Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Idul Adha. Aisyah tahu nggak apa itu kurban dan bagaimana hukumnya? Aisyah tahu kurban itu apa? Aisyah tahu apa itu sunah muakkad. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kurban. Sungguh orang-orang yang membenci Nabi Muhammad melaksanakan kurban ya, Pak Haji. Iya, Aisyah. Kapan pelaksanaan kurban? Nah, pertanyaan bagus, Aisyah. Aisyah tapi nggak tahu, Pak Haji. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai setelah terbit matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus waktu berakhirnya kapan? Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Emang ada ya, Pak Haji, waktu sebaik-baiknya menyembelih kurban? Ada, Syah, setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kalau menyembelihnya bukan di waktu yang ditentukan, gimana Pak Haji? Ya, kurbannya jadi nggak sah, tapi terhitung jadi sodakoh biasa. Baik guys sekalian, itulah tadi penayangan video pembelajaran ya yang ada di LKPD. Nah, setelah adik-adik melihat ataupun menyaksikan penayangan video pembelajaran tadi, kemudian tugasnya setiap kelompok mengumpulkan data berkenaan dengan materi tentang waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Kemudian bacalah surah Al-Kautsar ya, ayat 1-3 beserta artinya secara bersamaan dengan dipimpin oleh satu perwakilan kelompok. Yang ketiga, carilah penjelasan tentang ayat tersebut melalui buku-buku di perpustakaan maupun melalui media internet. Kemudian langkah selanjutnya, mengolah informasi. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video dan buku sumber, maka jelaskan problematika ya, permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan yang pertama waktu berkurban, kemudian tempat berkurban, yang ketiga hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Ini problematika ya ataupun permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah selanjutnya membuktikan setelah mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data, bagaimana adik-adik dapat membuktikan bahwa konsep ibadah kurban sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dijelaskan. Langkah selanjutnya menyimpulkan. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan waktu, tempat pelaksanaan kurban,
dan hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Itu ya, itu langkah-langkah pengerjaan di dalam LKPD. Baik, Pak Guru akan berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Setelah itu tiap kelompok presentasi di depan. Silakan. Baik, sudah ya? Ada yang sudah kelompoknya? Halo? Belum, Pak Guru. Ya, ada yang sudah siap presentasi kelompok 1 atau perwakilan kelompok 2? Baik, kelompok 2 ya, Pak Guru tunjuk. Adik Muhtar. Ya, setelah mengamati. Siap, Adik Muhtar? Ya, Pak Guru, siap. Ya. Jadi setelah Adik Muhtar mengamati gambar ya, peristiwa ricuh ya, pembagian daging kurban. Nah, di sini ada mengidentifikasi permasalahan. Silakan Baik, Pak Guru. dijawab sesuai dengan pertanyaan berikut. Disilakan, Adik Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 terkait hasil identifikasi kami tentang gambar ricuh pembagian daging kurban. Nah, di sini kami mengidentifikasi di sini kenapa warga saling berdesakan dan berhimpitan, Pak Guru. Itu karena panitia pelaksana pembagian daging kurban kurang tanggap, Pak Guru. Ya. Jadi di sini saya tidak melihat ada panitia atau ada satpam atau siapa di sini, Pak Guru. Hanya ada warga-warga saja, Pak Guru. Jadi itu terjadi kericuhan. Dan juga mungkin tidak dikasih kupon, Pak Guru. Ya. Nah, mungkin kalau dikasih kupon tidak akan ricuh seperti ini, Pak Guru. Nah, mungkin itu dari kami kelompok 2, Pak Guru. Baik, kita tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagus sekali. 100 ya penampilan dari Adik Muhtar kelompok 2. Baik, adik sekalian, karena semua kelompok sudah presentasi, Pak Guru akan menyimpulkan materi ya, pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan waktu berkurban. Jadi untuk waktu berkurban sudah ditentukan waktunya dimulai dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama untuk pelaksanaan kurban yakni berada di dekat tempat ibadah, tetapi juga Di bisa dekat tempat sholat Idul Adha. ya, di tempat sholat Idul Adha. Bisa juga laksanakan di rumah ataupun di lapangan. Kemudian hewan yang diperbolehkan untuk kurban itu seperti unta, sapi atau kerbau, kambing ataupun domba. Domba. Ya. Baik adik sekalian, itu ya, itu materi yang telah kita pelajari bersama. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang ibadah haji ya pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.